Ya, sepertinya memang bukan satu kali atau dua kali ya kita melihat Bu Risma marah-marah. Meski bukan tanpa alasan, apakah sikap emosional yang kerap Risma tunjukkan masih dalam batas wajar atau mungkin sudah berlebihan? Kami bahas bersama pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun Gun. Selamat malam, Mbak Oke, Tiffany. jangan marah-marah ya, Mas Gun Gun ya. Saya mau analisa, Pasti. saya mau analisa ini aja tanggapannya dari Mas Gun Gun. Kita kan harapannya kan melihat atau dikenal lah ya, kalau orang pengen dikenal itu karena kinerjanya, karena prestasinya, bukan karena sifat marah-marahnya. Nah, kita bukan sekali dua kali ngeliat Bu Risma suka marah-marah gini, karena sudah beberapa kali. Bagaimana menganalisa sikap Bu Risma ini, Mas Gun Gun? Iya, menurut saya memang setiap orang punya gaya komunikasi ya. Tetapi ketika ada posisi jabatan publik yang kemudian punya konteks ya, punya situasi yang kemudian tentu dalam manajemen birokrasi, maka dibutuhkan linearitas tiga hal yang kemudian harus padu begitu ya. Pertama adalah manajemen data, kemudian yang kedua manajemen birokrasi, kemudian yang ketiga adalah manajemen komunikasi. Nah, saya pikir Bu Risma tidak bisa selalu terus-menerus mengekspos gaya pribadinya, tetapi kemudian tidak betul-betul membenahi persoalan hulunya begitu. Jadi kayak kasus di Gorontalo ini kan sebenarnya persoalan hilir ya, Tiffany. Persoalan hulunya adalah data terpadu, itu bagian dari manajemen data yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang seringkali memang bermasalah di hampir banyak sekali daerah. Akibat apa? Manajemen birokrasinya yang kemudian masih tersendat, fungsi koordinasi dan fungsi sinkronisasi, terutama misalnya data yang dipakai sebagai data lapangan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan sejumlah bantuan sosial. Dan itu sangat krusial. Kalau kemudian sifatnya kasuistik, misalnya ekspresi kemarahan yang tercermin dari sikap Bu Risma kemarin, itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Apakah misalnya melahirkan efek jera di jajaran birokrasi? Itu juga menurut saya tidak. Yang jelas itu harus persoalan hulunya, yaitu bagaimana kembali mensinkronisasikan seluruh aparat birokrasi yang terkait dengan tanggung jawabnya untuk manajemen data. Disitulah letak persoalannya sebenarnya. Kalau kemudian misalnya pendamping PKH ya, yang disebut dengan kayak kemarin itu ya, program Keluarga Harapan, dan misalnya miskom yang terjadi soal 26 nama yang dicoret itu kan soal teknikalitas sebenarnya. Tetapi itu mencerminkan dua hal. Pertama, soal problem serius di data terintegrasi. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelesaikan itu di tingkat lapangan, terutama dengan mengefektifkan birokrasi dari pusat hingga daerah. Sebenarnya kan begitu ya, Tiffany. Oke, jadi artinya dengan gaya komunikasi politik seperti ini, apakah menguntungkan atau sebaliknya sebagai modal politik? Karena kita tahu Bu Risma kan salah satu yang sering-sering disebut masuk dalam bursa 2024 nih, Mas Gun Gun. Menurut saya sih tidak akan menyumbang signifikan pada elektabilitas ya. Bahkan begini, kalau kita mau melihat culture ya dari perspektif komunikasi, masyarakat Indonesia itu kategorinya kan high contact culture ya, budaya kontak tinggi, yang sukanya dengan harmoni begitu. Kalau kemudian representasi kemarahan dari figur politik, apalagi sifatnya misalnya menyinggung di depan orang, karena orang itu juga punya manajemen kehormatan ya, dan itu menurut saya tidak pas dengan optimalisasi peran dan fungsi beliau sebagai pejabat publik. Betul sih bahwa kemarahan itu sesekali diperlukan, ya kan, untuk kemudian memelihara keteraturan sistem yang disebut dengan social order ya dalam sistem. Perlu kan ketegasan, efektivitas rentang kendali dan kontrol untuk kemudian mengevaluasi setiap tahapan implementasi dari kebijakan publik yang dieksekusi. Itu betul di satu sisi. Tetapi kemudian kebanyakan marah yang kemudian sekedar menghabiskan energi di front stage ya, di panggung depan dalam konteks interaksionisme simboliknya, itu juga tidak relevan dengan upaya memperbaiki performa komunikatif sekaligus manajemen data dan manajemen birokrasi yang saya sebutkan tadi begitu. Karena begini,
logikanya. Problem hulunya itu kan ada di data, dan mungkin orang yang kemudian bicara di panggung itu, dalam dialog itu, selain juga demam panggung, mungkin tidak terbiasa berbicara, atau mungkin juga datanya apa yang dia tahu, ya rata-rata masyarakat yang tidak kemudian terlalu mungkin menguasai data dengan detail, kan apa yang dia ketahui begitu. Nah, itu persoalan itu kan bisa dikoordinasikan melalui, menurut saya, pejabat yang ada di lingkup itu begitu, dengan misalnya Bu Risma meminta cross check, taruhlah misalnya meminta kepala dinasnya untuk bicara, ya kan, kemudian kepala dinas tentu dari pemerintahan kabupaten di situ tak mewakili rentang birokrasi terutama di tingkat daerah, meskipun hal ini menurut saya bisa saja kemudian Bu Risma marah, tetapi tidak segitunya gitu ya, yang itu terkesan menurut saya agak berlebihan. Oke, gaya komunikasi, gaya kepemimpinan pejabat publik seperti ini apakah perlu mendapatkan evaluasi atau teguran dari Presiden, Mas Gun-Gun? Ya, memang di rapat terbatas atau rapat kabinet itu menurut saya memang harus ada upaya untuk mengefektifkan komunikasi publik ya dari pemerintah. Maksud saya bukan hanya Bu Risma, tapi juga seluruh jajaran birokrasi yang punya problem serius hari ini, yaitu pandemi COVID-19 begitu. Ingat, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, orang mengalami tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan kesehatan dan politik begitu, dalam satu kompleksitas persoalan yang tidak bisa kemudian diraba hanya dari tingkat elit. Nah, menurut saya begini, proses untuk kemudian meminimalisir ya situasi itu kemudian menjadi tidak nyaman dan tidak pasti, para pejabat itu datang ke bawah, ke masyarakat akar rumput. Pertama itu membangun public trust, kan, membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu bisa dengan dua hal. Pertama, working in public, bekerja di publik sesuai dengan leading sektornya. Seperti Bu Risma, saya mengapresiasi banyak sekali pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bu Risma. Saya angkat topi ya, sampai belusukan ke bawah. Nah, yang harus diperbaiki yang kedua, selain working in public, adalah mengefektifkan komunikasi publiknya. Supaya apa? Ada sensitivitas retoris namanya, kalau dari perspektif akademik. Orang itu sekarang serba sensitif ya, apalagi misalnya yang mendapatkan tekanan ekonomi langsung, di PHK, tergusur usahanya gara-gara pandemi gitu ya. Kemudian tidak dapat lagi pelanggan, tidak bisa mengembangkan usaha. Nah, bayangkan situasi serba sulit ini menekan secara psikologis ya banyak orang. Dan disitulah setiap pernyataan publik dari pejabat, apalagi kemudian misalnya dalam konteks memberi solusi, itu harus punya sensitivitas retoris. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan publik supaya program-program yang dicanangkan itu kemudian berorientasi pada penyelesaian masalah, substansinya. Jangan kemudian justru pernyataan itu berkembang pada kontraproduktif. Misalnya nih, kemarin sesama birokrasi, Bu Risma di satu sisi misalnya dengan Pak Gubernur gitu ya, Gorontalo, ini kan ada pernyataan publik yang akhirnya negatif, dan itu paradoks, bahkan mungkin kontraproduktif dengan tujuan awal untung gitu ya. Ada kemudian komunikasi antar pribadi itu, antara Bu Risma dengan istri Pak Gubernur, atau mungkin Pak Gubernur dengan Pak Bupati juga dengan misalnya masyarakat terdampak terutama dalam kasus itu. Nah, konteks itulah sensitivitas retoris itu bukan apa-apa sebenarnya untuk membangun selain kepercayaan publik juga efektivitas implementasi program yang sudah dicanangkan pemerintah itu sendiri. Oke, mudah-mudahan Bu Risma bisa mendengar mungkin salah satunya masukan malam hari ini. Jadi kedepannya nggak ada lagi Bu Risma marah-marah ya, bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik atau mungkin lebih halus lagi, lebih enak dilihat. Oke, lebih elegan. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Oke, selamat malam, sehat selalu Tiffany.